Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama di sini ada Ananda Putri Wulandari, yang kedua ada Novi Aryani, yang ketiga ada Rifdan Mufud, selanjutnya ada saya sendiri Ahmad Fikrianur, lalu selanjutnya ada Irma Amelia, dan yang terakhir ada Lili Inayah. Adapun presentasi kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Khairil Faif Hasani MSI, Ibu Rahmita Nurbaiti MPD, dan yang terakhir Ibu Juhairiyah MPD. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama pengertian profesional, yang kedua profesi dan profesionalisme kerja, yang ketiga asas pokok profesionalisme, yang keempat aspek-aspek dalam pengembangan profesional guru. Lalu selanjutnya tujuan diadakannya presentasi kali ini adalah yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan profesional, profesi, dan profesionalisme kerja. Selanjutnya, yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui apa saja asas pokok profesionalisme. Lalu, yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui apa saja aspek-aspek dalam pengembangan profesional guru. Apa itu profesional? Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Selanjutnya saya serahkan kepada Irma Amelia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa itu profesi? Menurut Zaman Satori, menyatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Profesionalisme kerja. Profesionalisme atau profesional berasal dari bahasa Inggris, yang berarti ahli, pakar, mumpuni dalam bidang yang digeluti. Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi dan efisiensi serta bertanggung jawab. Profesionalisme kerja, menurut Trice dan Bisoprik, guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Profesionalisasi guru dipandang sebagai satu proses yang bergerak dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang, dan diarahkan oleh orang lain menjadi mengarahkan diri sendiri. Menurut Glickman, seorang guru dapat diartikan profesional bila mana memiliki kemampuan tinggi dan motivasi kerja tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya tentang asas pokok profesionalisme. Profesionalisme itu adalah suatu bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektualitas yang tinggi,
Bentuk atau bidang kegiatan ini dalam mengamalkan prestasinya menjalankan 3 aspek pokok, yaitu yang pertama, terdapatnya suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara seksama dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai pula suatu teknik yang dapat dipakai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, keberhasilan yang dicapai oleh profesi, ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seseorang bagi kepentingan pribadinya. Yang ketiga, dikembangkan suatu sistem pengawasan atas usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya dalam melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya berbagai kode etik. Langkah awal yang harus ditempuh agar seseorang dapat berstatus sebagai profesionalisme adalah mempunyai intelektual yang cukup, yaitu suatu kemampuan yang berupa mampu untuk memahami, mengerti, mempelajari, dan menjelaskan suatu fenomena. Artinya, tingkat, derajat, kualitas, dan kuantitas profesionalisme di Indonesia dapat dilihat dari berapa banyak dan berapa tingginya kualitas masyarakat intelektual yang ada bagi mendukung profesionalisme itu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam pengembangan profesional guru. Next. Aspek-aspek dalam pengembangan profesional guru terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, kemampuan atau ability. Yang ketiga, keterampilan atau skill. Yang keempat, kepribadian atau personality. Dan yang kelima, kebiasaan atau habit. Aspek yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Ada 2 istilah yang secara tafsir hampir sama, yaitu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Menurut Muhammad Hatta, pengetahuan adalah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah yang didapat dengan jalan keterangan atau informasi tertentu. Endang Saifuddin Ansari membagi pengetahuan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pengetahuan biasa, kedua pengetahuan ilmiah, ketiga pengetahuan filosofis, keempat pengetahuan teologis. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa atau kejadian sehari-hari yang selanjutnya disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu yang selanjutnya disebut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengetahuan filosofis adalah semacam ilmu istimewa yang mencoba menjawab istilah-istilah yang tidak terjawab oleh ilmu-ilmu biasa, yang sering juga disebut dengan ilmu filsafat. Yang terakhir, pengetahuan teologis adalah pengetahuan tentang pemberitahuan dari Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang bisa dibaca, dipelajari, dan dialami oleh setiap orang. Dalam pengembangan profesionalisme guru, menambah ilmu pengetahuan adalah hal yang mutlak. Karena jika tidak, stagnansi akan menghampiri para profesional guru-guru di negeri ini. Next. Aspek yang kedua adalah kemampuan atau ability. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan, atau bisa juga diartikan sebagai suatu penilaian atas apa yang dapat dilakukan oleh seseorang. Kemampuan ini terdiri dari 2 unsur, yaitu yang bisa dipelajari
dan alamiah. Pengetahuan dan kemampuan adalah unsur kemampuan yang bisa dipelajari. Sedangkan yang alamiah, orang biasa menyebutnya dengan bakat. Nah, untuk mengembangkan sikap profesional pada dunia guru, paling tidak dibutuhkan sebuah kemauan selain kemampuan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya ada keterampilan atau skill. Next. Nah, jadi keterampilan ini merupakan salah satu unsur kemampuan yang dapat dipelajari pada unsur penerapannya. Bagi seseorang guru, tugasnya mengajar dan peranannya di dalam kelas, paling tidak ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki. Next. Nah, berikut adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam kelas. Yang pertama ada guru sebagai pengajar, yakni menyampaikan ilmu pengetahuan, sehingga perlu memiliki keterampilan menyampaikan informasi kepada anak didiknya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua ada guru sebagai pemimpin kelas, di mana guru perlu memiliki keterampilan dalam memimpin kelompok-kelompok kelas, yaitu murid didik di kelasnya sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada guru sebagai pembimbing, di mana seorang guru perlu memiliki keterampilan mendorong dan mengarahkan kegiatan belajar siswa. Kemudian ada lagi guru sebagai supervisor, di mana guru perlu memiliki keterampilan dalam mengawasi kegiatan anak didik dan ketertiban kelas. Lalu ada guru sebagai evaluator, di mana guru perlu memiliki keterampilan dalam menilai secara objektif, kontinu, dan komprehensif terhadap anak didik. Kemudian ada guru sebagai konselor, di mana guru perlu memiliki keterampilan dalam membantu anak didik dalam menyelesaikan problematika, terutama ketika anak didik mendapat suatu permasalahan. Yang terakhir ada sikap atau attitude, di mana sikap diri seorang terbentuk oleh suasana lingkungan yang melingkupinya. Seorang anak yang sudah baru tentu akan belajar mengenai lingkungan terdekatnya, yaitu orang tua. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kepribadian atau personality. Next. Menurut Allport, personality atau kepribadian adalah hal yang menyangkut keseluruhan aspek seseorang, baik fisik maupun psikis, yang menentukan karakteristik tingkah laku dan pemikirannya. Sistem psikofisik yang dimaksud Allport meliputi kebiasaan, sikap, nilai, keyakinan, keadaan emosional, perasaan, dan keadaan fisik secara umum. Next. Terdapat beberapa sikap diri yang sangat diperlukan dalam mengembangkan profesionalisme. Yang pertama, disiplin yang tinggi. Seorang guru harus memiliki sikap disiplin yang tinggi, karena guru merupakan seorang tauladan bagi peserta didiknya. Yang kedua, percaya diri yang positif. Seorang guru harus memiliki kepercayaan diri yang positif agar membawa pengaruh yang baik juga kepada siswa-siswa yang ada. Yang ketiga, akrab dan ramah. Seorang guru harus akrab dan ramah kepada siapapun agar terjadi keharmonisan di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, akomodatif. Seorang guru harus memiliki sikap akomodatif atau sifat mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang terakhir, berani berkata karena benar. Seorang guru harus berani mengatakan kebenaran untuk menegakkan kebenaran. Next. Selanjutnya, kebiasaan atau habit. Next. Kebiasaan adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan yang tumbuh dari dalam pikiran. Pengembangan kebiasaan diri harus dilandasi dengan kesadaran bahwa usaha tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang. Sebagai seorang pendidik, guru memiliki peranan yang sangat penting terhadap muridnya. Selain mengajar, guru juga berperan sebagai orang tua kedua bagi siswa-siswanya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kebiasaan yang baik agar bisa dicontoh oleh peserta didiknya. Next. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau expertise dari para anggotanya. Profesionalisme merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas agar terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang cepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami. 3 asas-asas pokok profesionalisme, yaitu terdapatnya suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara saksama, keberhasilan yang dicapai oleh profesi, serta dikembangkan oleh suatu sistem pengawasan atau usaha, dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan profesionalisme guru, yaitu pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kepribadian, dan kebiasaan. Baik, itu tadi presentasi dari kami, dari kelompok 3. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini kita diskusikan di WhatsApp group. Untuk itu, saya selaku mewakili dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan yang selama proses presentasi kali ini, ya seperti itu. Saya cukupkan untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.